Illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Enggak, sareng yang di 106 di 2 tilu. Ma nansakh, apapun yang kami gugurkan, yang kami hapus, min ayatin dari satu ayat, au nusiha atau kami menjadikannya lupa, dilupakan, membuat dia melupakannya. Kami melupakan ayat tersebut, tapi melupakan dalam artian menjadikan lupa. Nakti, kami pasti akan mendatangkan bi khairin, yang lebih baik, minha dari ayat tersebut, au mithliha atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, annallah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha berkuasa.
Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, annallah, sesungguhnya Allah, lahu, hanya miliknya lah, mulkus samawat, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi, wa ma lakum, dan tidak ada bagi kalian, min dunillah, selain Allah, min waliyin, yang akan menjadi wali, yang akan mengurus dan sangat dekat, wala nasir, juga tidak akan ada yang menjadi penolong. Inti maksud ayat ini adalah bahwa Allah berkuasa untuk menghapus, menggugurkan, tidak berlakukan, mengamandemen satu ayat atau menjadikannya ayat tersebut dilupakan oleh Nabi SAW. Karena Allah Maha berkuasa, Allah miliknya lah seluruh kerajaan langit dan bumi, dan Allah satu-satunya sumber pertolongan, sumber perlindungan. Jadi bahasa kasarnya, bagaimana Allah saja, ya. Kalau bahasa bobotonya kumaha aing we gitu. Allah berkuasa, jadi ya bagaimana Allah saja. Kalau Allah mencabut, jangan ada yang protes. Jadi kalau ada yang protes, kenapa ini ayat ini kemarin ada, sekarang tidak ada? Jawabannya, ya Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkuasa. Jadi kalau kata orang Sunda, meureun Gusti Allah teh ngajawab kumaha aing, Allah Maha berkuasa. Ayat ini menunjukkan bahwa nasakh itu ada. Arti asal nasakh itu menyalin. Naskhoh itu salinan. Jadi bahasa Indonesia jadi naskah. Naskah itu dari naskhoh. Naskhoh itu salinan. Maksudnya begini. Jadi kalau ada satu tulisan lalu saya salin, artinya itu kan memindahkan tulisan ini sudah tidak berlaku lagi, diganti dengan yang baru. Itu naskhoh, ya. Ibaratnya punya sepeda lama ganti dengan yang baru, yaitu jadi dari istilah itu kemudian digunakan istilah mengubah, menghapus, menggugurkan, atau bahasa kitanya mengamandemen, amandemen ayat. Makna ayat ini ada dua. Satu, dalam konteks Bani Israel, Yahudi, ini penegasan bahwa Allah berkuasa menghapus ayat-ayat yang ada dalam Torah dan Injil. Jadi kalau orang Yahudi protes, kenapa itu Al-Quran katanya musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurati wal Injil. Kenyataannya bukan menguatkan, tapi banyak menghapus ayat-ayat syariat-syariat yang ada dalam syariat Yahudi dan Kristen. Nah, jawabannya kayak tadi, Allah Maha berkuasa, kumaha Allah. Dan setiap kali Allah menggugurkan ayat yang ada dalam Torah dan Injil, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik atau yang sebanding. Jadi maksudnya Al-Quran ini kalau tidak lebih baik, maka sebanding dengan ayat-ayat yang dihapus. Banyak kan sudah kita bahas, belum ya, nanti dibahas di ayat terakhir Al-Baqarah. Wala rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Kita berdoa agar syariat kita tidak berat seperti syariat yang lalu. Contoh, di Yahudi Kristen itu yang jinahnya mau
bujang mau gadis mau yang sudah menikah hukumannya hukuman mati. Kalau di kita yang bujang yang gadis yang belum pernah menikah maka cukup dipukul 100 kali, diasingkan 1 tahun. Yang dihukum mati yang pernah menikah saja, pernah kawin tuluy jinah, nah itu dihukum mati. Di syariat Yahudi Kristen Jumatan itu sehari penuh dari mulai pagi sampai maghrib. Tapi bukan Jumatan, kan digeser ku Yahudi jadi Sabtuan. Dan Sabtuan pun sudah mereka geser, ternyata mereka gagal juga. Tapi dalam syariat kita Jumatan itu cukup idza nudiya lis shalah mi yaumil jumuah, mun ngong adan we adan duhur fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', haram bekerja. Nanti beres sholat faida qudiyatis sholah fangtasiru, bekerja lagi. Kalau di syariat Yahudi nggak boleh, dari pagi sampai maghrib harus libur. Jadi kalau diamalkan oleh Israel, bandara tutup, pelabuhan tutup, ya seluler tutup, kan karyawannya semua Sabtuan gitu. Itu diubah oleh kita. Saum itu kan buka maghrib dan tidak ada sahur. Mulainya bangun tidur, nggak ada sahur. Bangun tidur jam 12 harita saum. Bangun tidurnya jam genep, alhamdulillah caman kaburangan. Mulai nggak ada sahur. Ya. Makanya ayat 187 itu mengubah ayat saum yang ada di syariat Yahudi Kristen. Gonimah dulu tidak halal gonimah itu. Jadi kalau beres perang ada harta rampasan di musuh itu dibakar, nggak boleh diambil pulang. Tapi sekarang boleh. Nah itu jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu menasakh banyak ayat-ayat yang ada di dalam Torah dan Injil. Dan kumaha Allah gitu. Bagaimana Allah saja, jangan banyak protes. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam dan seterusnya. Makna yang kedua dari ayat ini, dua-dua maknanya dipakai. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran itu ada nasakh. Ada ayat-ayat yang digugurkan atau modelnya Nabi dijadikan lupa sengaja oleh Allah, dan Nabi jadi tidak mengajarkannya lagi. Itulah fungsi tadarus setiap bulan Ramadan. Jibril memeriksa ayat-ayat Quran, hafalannya, bacaannya, termasuk memeriksa mana ayat-ayat yang sudah dinasakh itu jangan dibaca lagi. Mana ayat-ayat yang sudah dilupakan otomatis tidak ada lagi. Dan dalam makna yang ini bahkan sampai tahun terakhir menjelang Nabi wafat itu kan dua balikan ya. Urdotain, dua balikan setoran. Kata Fatimah, aku tidak melihat kecuali itu pertanda ajal Nabi sudah dekat. Ya, jadi bapak-bapak nih yang menjelang akhir hayat, ya saya juga termasuk mungkin, itu harus lebih banyak tadarusnya, lebih banyak evaluasinya. Ini ayat Al-Quran mana nih yang belum saya hafal, belum saya faham, minimal belum saya tahu. Itu Nabi saja begitu. Itu untuk memastikan ayat Al-Quran yang sudah dinasakh tidak masuk lagi. Jadi kita tidak perlu kemudian menolak nasakh dalam Al-Quran dengan dalih masa ada ayat Allah yang dihapus, masa Allah tidak konsisten? Enggak, memang Allah menyatakan demikian. Dan ayat-ayat yang sudah dinasakh itu sudah tidak ada lagi.
Di antaranya yang terkenal kata Umar bin Khattab, ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatata. Itu dulu ayat Al-Qur'an. Lelaki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah, meski itu kakek-kakek, nenek-nenek, rajam itu dihukum mati, dilempar batu sampai mati, sama sekali nggak ada toleransi. Meski kakek-kakek, nenek-nenek, karunya cenah bae justru tereh paeh ieu, paehan we gitu. Nah itu ada ayatnya tapi kemudian dihapus. Meski dihapus ayatnya, tetapi secara hukum diberlakukan. Ya. Makanya nanti dalam usul fikih dikenal ada naskhur rasmi wa baqaul hukmi, ada naskhul hukmi wa baqaul rasmi. Ada yang ayatnya dihapus, hukumnya tetap ada. Contohnya ini rajam, nggak ada di Al-Quran ayat yang menjelaskan bahwa yang pernah menikah itu harus dihukum mati, nggak ada. Adanya di hadis. Tapi kata Umar bin Khattab, dulu di Al-Quran ada, cuma dihapus. Yang kedua, ada yang naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Hukumnya dihapus, tapi tulisannya ada. Contohnya apa? Contohnya kewajiban sodakoh kepada Nabi sebelum konsultasi. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sodakoh. Itu kata Ibnu Abbas berlakunya cuma setengah hari. Kemudian keburu turun lagi ayat berikutnya. Asfaqtum am tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat, gitu kan? Fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum faqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah. Surat Al-Mujadilah nya santri-santri arapal mau apal mau teu. Jadi berlaku hanya setengah hari. Ba'da duhur sudah turun lagi ayat berikutnya. Itu ayat yang atasnya ditulis tapi sudah tidak berlaku. Ya, saya masih ingat dulu di satu forum di Pemuda Persis. Ya, ini wajib ngamplop ka ustaz harus sebelum ceramah. Apa dalilnya ini? Ya, serius gitu. Ustaz cenah gimana? Mana ayat itu ada kan? Makanya ceritanya menunggu dikit tuh dah. Ngaji teh sing anggeus. Itu ayat sudah dinasakh. Ketentuan harus memberi sodakoh dulu ke Rasul sebelum konsultasi itu sudah tidak berlaku. Tetapi secara adab tetap ada. Jadi adabnya tolong tahu waktu, tahu tempat. Jangan mentang-mentang ketemu Rasul tuluy diudag nanya gitu. Rasul juga manusia biasa. Kalau dalam surat Al-Ahzab, wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum. Jangan nikmat-nikmat saja ngajak ngobrol dengan Rasul, itu mengganggu Rasul. Tapi Rasul malu. Wallahu la yastahyi minal haq. Mungkin Rasul sayanya aya santri Ustaz bener ros engke na forum tong ayeuna wani, Rasul mah enggak berani. Jadi kalau Rasul begini nya diladenan we. Yang namanya Rasul, wah nu nararanya teh kan pasti banyak. Jadi secara adab diberlakukan. Contoh yang kedua kata Ibnu Katsir, ketentuan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Asalnya 1 tahun, gak boleh menikah lagi. Tapi diubah jadi 4 bulan 10 hari. Dua-duanya ayatnya ada di Al-Quran. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Haul itu kan 1 tahun. Ghairu ikhraj, temenang keluar. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Tapi kalau mereka keluar ada niat baik enggak apa-apa. Maksudnya enggak boleh keluar itu enggak boleh nikah lagi 1 tahun. Tapi kemudian diubah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wa azwajay yatarabbasna
bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, yang berlakunya yang itu dihapus, tapi secara tulisan ada. Contoh lain, pemindahan kiblat kan, ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Atau contoh lain, kewajiban perang yang asalnya 1:10 jadi 1:2. Itu ada di surat At-Taubah. Ya ayuhan nabi hardil mu'minin 'alal qital iyyakum minkum ishruna sabirun 10 yaghlibu mi'atan. Harus bisa mengalahkan 100. Jadi kalau ada pasukan 10 lawannya 100 nggak boleh lari. Haram kan lari dari medan perang itu. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar, surat Al-Anfal. Nggak boleh lari, haram. Ya. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Kalau ada 100 lawan 1000 nggak boleh lari, haram. Lu mau lari, wah ini kita 100 itu 1000, nggak boleh lari. Sapaehna gitu. Tapi kemudian kan turun ayat berikutnya. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun. Kalau ada 100 yaghlibu mi'atain, harus bisa mengalahkan 200. Jadi kalau ada 100 musuhnya 210 menang kabur. Ya, kalau 100 lawan 200 nggak boleh lagi. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Nah, itu jadi ada ayat-ayat yang jelas dihapus atau dilupakan. Nah, ini dilupakan ini penafsiran dari ayat sanuqri'uka fala tangsa illa masya Allah. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Anda tidak mungkin lupa kecuali yang Allah kehendaki. Jadi ada ayat yang memang Nabi jadi lupa dan tidak mengajarkannya lagi. Cuma Al-Quran yang ada sekarang ini Al-Quran yang sudah lewat dari proses nasakh dan proses nunsiha tadi. Imam Ibnu Katsir di sini mengkritik galak. Wa qala Abu Muslim al-Asbahani al-Mufassir. Ada mufassir terkenal namanya Abu Muslim al-Asbahani. Lam yaqa' syai'un min dzalika fil Qur'an. Enggak mungkin ada nasakh dalam Al-Qur'an. Jadi ada, hari ini juga ada ulama-ulama yang mengatakan enggak ada nasakh dalam Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Katsir, wa qawlu dha'ifun mardudun mardzulun. Pendapat itu dhaif, mardud, tertolak, mardzul, rendah, murahan cenah gitu. Wa qad ta'assafa fil ajwibah. Dia sudah memaksakan diri dalam mengulaikan jawaban-jawabannya amma waqa'a minan nas. Padahal jelas ada nasakh itu. Ya mau tidak mau kan itu bukti tadi, ayat-ayat yang tadi disebutkan bukti bahwa ada ayat yang dinasakh. Atau pernyataan Umar yang hadisnya sahih, ini ayat Quran dulu. Atau yang menyusui itu kan asalnya haram menyusui itu 10 kali menyusui, kemudian diganti jadi 5 kali menyusui. Itu jelas ada ayatnya, hadisnya sahih. Jadi kalau Allah sendiri menyatakan demikian, Nabi pun menyatakan demikian, tidak perlu kita kemudian menolak keadaan nasakh di dalam Al-Quran. Masa Allah inkonsisten? Enggak. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kuncinya, Allah Maha berkuasa, aku Maha Allah. Jangan banyak protes. Dan ayat ini juga mengajarkan bahwa kedudukan ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak setara. Ada yang lebih baik, ada yang baik, nggak ada yang jelek. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Soalnya nanti terkait dengan fadilah
ayat-ayat tertentu, contoh fadilah Al-Fatihah ya, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu ada ulama yang berpendapat enggak ada pembedaan fadilah ayat-ayat Quran, semuanya setara Al-Quran itu, jangan pilih-pilih gitu. Tapi faktanya Nabi SAW mengajarkan kan, memilih ayat-ayat yang subhana, ada 7 kan, mulai dari subhanalladzi asra bi bi'abdihi lailan terus sampai sabbihisma rabbikal a'la. Nabi sengaja milih itu sebelum tidur ya, 7 surat subhana dibaca. Nabi sengaja ruqyah pakai ayat kursi itu, sebelum tidur merutinkan baca ayat kursi, enggak semua Al-Baqarah. Itu menunjukkan bahwa ada ayat-ayat tertentu. Nabi mengistimewakan surat Al-Kahfi, ada hadisnya sahih. Nabi mengistimewakan surat Al-Mulk ya. Nah, cuma surat Yasin ini ada ikhtilaf ya. Kalau di mazhab kita hadis-hadisnya dhaif, kalau di mazhab Nahdliyin dhaif ge hadis gitu. Jadi mereka sangat menganjurkan baca surat Yasin. Dan ayat-ayat lainnya kayak Qulhu, Falak, bin Nas yang rutin Nabi baca hampir di setiap saat sampai sebelum tidur, itu menunjukkan bahwa memang ada ayat-ayat Quran itu yang lebih baik daripada yang lainnya. Ini terbukti dari firman Allah, na'ti bi khairim minha au mithliha. Jadi ada ayat itu yang lebih baik atau yang senilai. Jadi ada yang baik, ada yang lebih baik. Nah, ini ayat menjelaskan sekali lagi kedudukan nasakh dalam Al-Quran, baik terkait dengan ayat-ayat yang ada dalam Taurat dan Injil ataupun di dalam Al-Quran sendiri. Kita tidak perlu mempertentangkannya dengan masa di Al-Quran saling bertentangan, enggak. Ini yang sudah ada dalam Al-Quran itu enggak saling bertentangan, semuanya saling menguatkan. Dan ini menunjukkan bahwa alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.